Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang mengelola kinerja perusahaan dengan balance scorecard. Ya, sekali lagi balance scorecard itu seimbang, dipetakan menjadi 4 dimensi. Keuangan, pelanggan, bisnis proses, dan kemudian people development. Nah pertanyaannya memang kadang-kadang kenapa hanya 4 mas? Ya Mas Yudia, kenapa hanya ada 4? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 7? Jadi ini memang sebenarnya Kaplan and Norton-nya mas ya. Profesor Kaplan and Norton itu pencipta balance scorecard-nya ya, mereka profesor di Harvard Business School mengatakan bahwa dari berbagai studi sebenarnya kalau mau dipadatkan sebuah organisasi bisnis itu ya ujung-ujungnya terdiri dari 4 dimensi utama ini. Kalau mau diperas gitu mas ya. Jadi hanya ada 4 dimensi itu. Dimensi people-nya, dimensi proses bisnisnya, kerjaannya, pelanggan, dan keuangan. Ya. Itu menurut saya memang kalau mau diperas itu hanya 4 dimensi itu yang paling kunci. Ada berapa sih kemudian modifikasi, misalnya ada beberapa perusahaan yang menambahkan dimensi kelima, yakni dimensi sosial atau CSR gitu ya. Dimensi corporate social responsibility atau dimensi lingkungan hidupnya dipisah. Ya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam misalnya, ya, mereka mengatakan bahwa dimensi lingkungan hidup sangat penting. Oke saja, tapi menurut saya itu semua lebih cocok dimasukkan di bisnis proses. Ya. Entah CSR, entah lingkungan hidup, pengendalian limbah, pengendalian waste, itu dimasukkan saja di bisnis proses. Tidak perlu dijadikan perspektif tersendiri. Gitu ya. Jadi tidak usah dibikin sulit mas ya, kalau bisa disederhanakan kenapa dibikin rumit. Ya. Jadi 4 saja sudah elegan menurut saya, pas. Ya. Jadi seperti itu mas ya, ada 4 dimensi ya. Nah dalam video sebelumnya kita juga sudah menampilkan contoh nyata balance scorecard map. Ya ada sasaran-sasaran strategisnya ada 13 tadi ya, ada 13 kotak. Ya, strategic objektifnya ada 13. Nah di bagian berikut ini saya akan mencoba memberikan pembelajaran mengenai bagaimana mengidentifikasi KPI. Ya. Jadi dalam slide berikutnya ini Anda bisa lihat ya, identifying KPI. Ya. Di dalam slide berikutnya bisa Anda lihat itu. Jadi Anda sudah punya balance scorecard-nya mas ya, di drive, di define dari visi, misi, strategi. Nah langkah berikutnya ini bagaimana balance scorecard itu dipetakan dalam serangkaian KPI. Jadi itulah saya mengatakan bahwa KPI itu jantung dari balance scorecard. Jadi balance scorecard itu memang mendorong Anda untuk mendefine sasaran strategis dalam 4 perspektif. Nah 4-4-nya kemudian disusun KPI. Itu jantung mas. Dan seperti yang tadi saya bilang dalam video sebelumnya, KPI itu harus didefinisikan, ditemukan, didefinisikan, dan diukur. Anda punya alat ukurnya, itu kunci itu mas. Beberapa KPI sangat mudah alat ukurnya, misalnya tadi omset bisnis, itu mudah. Profit mudah didapat dari orang-orang accounting ya. Atau misalnya jumlah biaya bisa didapatkan ya. Tapi kalau KPI-nya misalnya skor kepuasan pelanggan, market share, itu kan tidak mudah didapatkan mas. Makanya saya selalu kalau ketemu klien saya itu, saya mencoba menyusun KPI itu yang simple, powerful, dan kalau bisa data realisasinya sudah ada. Itu sangat membantu. Ya, jadi kita tidak lagi mendefine data-data atau alat ukur baru. Ya. Jadi emang KPI itu sebenarnya pilihannya banyak mas. Ya. Nah tergantung kita mau milih KPI yang mana. Yang mudah, kalau bisa mudah, powerful, dan mudah diukur. Ya. Contoh berikutnya misalnya katakanlah skor kepuasan karyawan, itu bagus mas. Ya. Anda bisa mendeteksi kepuasan, happiness karyawan Anda. Tapi itu agak ribet, Anda harus bikin kuesioner, menyebar survei gitu. Itu agak butuh waktu, butuh biaya. Sehingga kadang-kadang kita milih KPI lain yang mungkin lebih simpel, yakni employee turnover. Ya, itu mudah didapat mas. Dan itu juga menunjukkan tingkat kebetahan karyawan. Kalau tinggi ya, employee turnover itu tingkat keluar masuk karyawan mas. Ya. Dengan mudah bisa dilacak oleh orang-orang HRD. Kalau karyawannya ada 100, dan tiap tahun yang keluar ada 30, sampai 30%, itu berarti perusahaannya buruk. Ya.
keluar masuknya banyak. Maksimal kalau bisa 10% Mas. Ya. Jadi kalau karyawan Anda 200, ya 10%-nya lah 20 keluar selama setahun itu. Tapi kalau karyawannya 200 yang keluar masuk sampai 70, itu berarti perusahaan Anda tidak bikin happy karyawan Anda. Ya. Jadi itu contoh Mas, employee turnover itu mudah didapat, ya, dibanding tadi employee turnover. Ya jadi kemudian yang tidak kalah penting setelah diukur, dilacak, ya dimonitor Mas. Itu kunci itu Mas. Itulah kenapa kalau saya kerja dengan klien-klien saya, menyusun balance scorecard, saya minta mereka untuk membuat SOP atau membuat semacam rule baru bahwa dalam monthly meeting, di perusahaan Anda pasti ada monthly meeting itu Mas. Pasti ada ritual namanya meeting bulanan. Nah dalam meeting bulanan itu saya selalu minta kepada klien saya wajib manajernya menampilkan balance scorecard departemennya. Atau misalnya rapat BOD, rapat direksi yang ditampilkan ya balance scorecard korporatnya. Tiap bulan dilacak. Ya, tiap bulan dilacak. Jadi seperti itu Mas. Ya, supaya lebih maknyus, lebih efektif balance scorecard-nya. Kalau misalnya tidak dilacak, tidak dievaluasi ya useless. Balance scorecard menjadi useless. Yang ideal itu kan Anda punya balance scorecard-nya, Anda punya KPI-nya, punya targetnya, kemudian tiap bulan dilacak. Dan kemudian tiap bulan itu direview, diimprove. Itu kunci itu Mas. Ya jadi dalam halaman berikutnya ini ya, Anda bisa melihat ya, jadi saya mencantumkan visi, misi, strategi, value, strateginya Anda terjemahkan menjadi balance scorecard, strategi objektif, dan Anda masing-masing sasaran strategis ini, di masing-masing perspektif ada KPI-nya. KPI itu apa sih? Ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Jadi ukuran-ukuran yang terukur Mas, measurable indicator. Jadi itulah kunci itu Mas. Bagaimana sasaran strategis dalam 4 perspektif tadi dibedah, diwujudkan KPI-nya. Itu jantung itu Mas, jantung dari balance scorecard. Jadi jangan lagi bilang KPI, apa sih bedanya KPI sama balance scorecard? Saya suka ditanya seperti itu Mas. Apa sih perbedaannya KPI sama balance scorecard? Jadi tidak ada bedanya Mas, saling mendukung. Balance scorecard itu payungnya, KPI itu jantungnya. Nah di dalam slide berikutnya saya memberikan contoh nih ya, memberikan guideline ya ketika menyusun KPI itu kalau bisa ini Mas, ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur atau measurable. Itu kunci itu Mas, measurable. Yang kedua, ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Dan biaya untuk mengidentifikasi dan monitor ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberikan nilai tambah. Jadi ada 3 guideline Mas ya. Yang pertama terukur. Contohnya ya tadi skor kepuasan pelanggan, omset penjualan, profit, itu semua terukur Mas. Market share, atau jumlah pelanggan baru, nanti saya akan berikan contoh-contohnya Mas ya. Dalam video berikut ini setelah ini ya, nanti saya akan berikan contoh real mengenai KPI apa yang relevan. Ya, kemudian misalnya jumlah inovasi produk baru, itu terukur. Jadi ada kata-kata jumlah, ya, persentase pertumbuhan produk baru, persentase pertumbuhan omset, terukur Mas. Ya. Jangan menyebut KPI itu misalnya kinerja bisnis membaik, itu nggak ada gunanya, itu tidak terukur. Atau kualitas SDM menjadi lebih powerful, itu nggak ada ukurannya Mas. Apa kualitas SDM? Itu bahasa abstrak. Ya. Atau misalnya kualitas produk menjadi lebih maknyus, itu ya juga useless, tidak terukur. Bahasa mengatakan kualitas produk menjadi lebih maknyus itu contohnya adalah jumlah produk yang lolos quality insurance atau assurance ya. Atau jumlah produk defect ya, makin kecil ya makin bagus, tapi kalau defectnya makin tinggi ya makin jelek ya. Mengatakan tadi misalnya SDM-nya menjadi makin bermutu, itu useless. Bahasa KPI-nya adalah skor kompetensi SDM misalnya ya.
Atau yang lebih sederhana lagi, misalnya adalah jam pelatihan karyawan per tahun. Ya, kalau trainingnya tinggi biasanya lebih kompeten, meskipun belum tentu ya Mas ya. Tapi paling tidak itu namanya mengindikasikan. Ya, terukur Mas. Yang kedua tadi Mas ya, jangan terlalu ribet ketika punya KPI itu, jangan terlalu ribet ya. Tapi kalau Anda punya uang ya nggak masalah. Misalnya tadi skor kepuasan pelanggan, Anda kan harus survei Mas. Kalau Anda tidak punya waktu, tidak punya biaya untuk melakukan survei, ya diganti saja KPI itu yang lebih mendekati kenyataan, yang lebih mendekati misalnya namanya jumlah komplain pelanggan. Ya, jadi setiap kali pelanggan komplain dicatat, itu kan Anda nggak perlu survei. Itu disebut proxy KPI Mas. Proxy KPI itu KPI yang mengindikasikan kepuasan pelanggan. Ya. Nanti saya akan berikan contohnya di video berikutnya Mas ya. Jadi itu guideline-nya Mas ya. Yang di halaman berikutnya bisa Anda lihat ini beberapa guideline berikutnya ya. Jadi yang pertama relevan dengan sasaran strategis ya. Jadi Anda kalau bisa bikin KPI yang punya keterkaitan dengan sasaran strategis. Misalnya tadi sasaran strategisnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya KPI-nya bisa ada dua. Yang pertama tadi skor kepuasan pelanggan. Yang kedua, pilihan kedua adalah jumlah komplain pelanggan. Kalau Anda punya uang, ya dua-duanya dilakukan survei kepuasan pelanggan, kemudian jumlah komplainnya dicatat. Ya. Itu relevan, Mas. Ya. Nah, yang berikutnya controllable. Nah, ini Mas ya, controllable ini juga kunci ini Mas. Sering menjadi perdebatan ya, apakah pencapaian KPI masih berada di bawah kendali Anda, ya, di bawah kontrol? Ini sering menjadi perdebatan Mas ya, ketika saya melakukan konsultasi ya, banyak orang yang ketika saya kasih KPI tertentu mengelak karena merasa KPI itu banyak variabelnya, di bawah kendali dia. Nah, saya selalu mengatakan bahwa Anda mungkin punya peran dalam pembentukan KPI itu, sebaiknya Anda punya KPI itu, cuma nanti bobotnya mungkin tidak tinggi ya. Jadi contohnya seperti ini Mas, contohnya misalnya Anda punya KPI orang katakanlah misalnya orang customer service ya, itu salah satu KPI-nya adalah skor kepuasan pelanggan tadi. Nah, orang customer service mengatakan sebenarnya kepuasan pelanggan itu tidak hanya didrive oleh bagian front office Mas, tapi juga kualitas produknya. Dan kualitas produk itu sebenarnya yang lebih bertanggung jawab orang-orang pabrik, bukan saya. Orang customer service-nya bilang seperti itu biasanya. Jadi skor kepuasan pelanggan itu tidak hanya tanggung jawab saya, tapi juga tanggung jawab orang pabrik. Ya. Nah, di situ saya mengatakan bahwa sebaiknya Anda tetap mencantumkan skor kepuasan pelanggan. Dan orang pabrik pun nanti, orang-orang factory juga mencantumkan KPI itu. Itu namanya sharing KPI, Mas. Jadi satu KPI yang sama dibebankan pada dua departemen, baik departemen customer service maupun departemen production, orang-orang pabrik. Itu namanya sharing KPI atau joint KPI. Jadi jangan saling melempar tanggung jawab. Kalau pelanggannya komplain, nah itu salahnya orang produksi. Orang produksinya bilang itu salahnya orang customer service, responnya tidak cepat gitu. Itu blaming itu nggak ada gunanya, useless. Jadi alih-alih seperti itu, makanya KPI skor kepuasan pelanggan itu menjadi KPI-nya orang customer service, juga menjadi KPI-nya orang produksi. Itu namanya joint KPI, sharing KPI. Jadi dua-duanya nanti harus bekerja bersama, sinergi, supaya skor kepuasan pelanggannya naik. Kalau skor kepuasan pelanggan naik, orang-orang customer service dapat kredit, orang-orang produksi juga dapat poin. Ya. Jadi itu Mas, yang namanya controllability. Jadi memang satu KPI itu kadang-kadang dipengaruhi oleh berbagai departemen. Nah, cara saya adalah menjadikan KPI itu sebagai KPI bersama atau sharing KPI. Ya, beberapa departemen punya KPI itu. Contoh lainnya misalnya KPI-nya adalah jumlah produk baru. Itu sebaiknya ya menjadi KPI-nya orang product development, tapi juga sebaiknya juga menjadi KPI-nya orang lab misalnya, juga menjadi KPI-nya orang produksi. Kenapa? Karena product development itu kerjasama banyak pihak, Mas. Tidak hanya orang-orang R&D ya, tidak hanya orang-orang product development. Orang-orang produksinya juga harus rela
menyediakan pabriknya untuk eksperimen. Bahkan mungkin juga KPI-nya orang marketing, karena orang marketing yang mendapatkan insight bagaimana produk baru harus dikembangkan. Ya, jadi KPI jumlah produk baru itu bisa menjadi KPI-nya orang R&D, KPI-nya orang marketing, juga KPI-nya orang produksi. Itu namanya joint KPI. Ya. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan bahwa karena banyak pengaruh Anda menolak KPI itu tidak wise menurut saya, tidak bijak. Karena Anda punya peran. Karena kalau Anda mengatakan nanti mengelak itu KPI itu di luar kontrol saya, nanti orang-orang sales tidak akan punya KPI, Mas. Karena Anda tahu KPI-nya orang sales itu simple, Mas. Jumlah penjualan. Misalnya salesman mobil ya, jumlah penjualan mobil. Nah, itu kan di luar kontrol dia, Mas, kadang-kadang ya. Kondisi ekonominya kolaps ya, dolarnya naik, itu kan pasti penjualan akan turun. Orang-orang sales nanti akan mengelak. Saya nggak mau punya KPI jumlah penjualan mobil. Karena jumlah penjualan mobil itu dipengaruhi oleh banyak faktor, Mas Yudia. Saya nggak mau jadi KPI itu. Nah, itu kan rusak jadinya. Jadi ini sebenarnya mindset, Mas. Orang-orang yang safety player, orang-orang yang mindsetnya itu tertutup, itu suka tidak mau KPI-nya itu yang berat. KPI yang di luar kendali itu langsung ditolak. Itu nggak bagus menurut saya. Sebaiknya ya dilihat berbagai variabelnya. Kalau misalnya Anda punya peran, ya tetap jadikan KPI itu sebagai KPI Anda. Departemen lain yang punya peran ya juga diminta untuk menjadikan itu sebagai KPI mereka juga. Jadi join KPI. Jadi seperti itu, Mas ya. Ini penting ini, controllability ini. Ya. Nah, yang berikutnya actionable ya, apakah sejumlah tindakan dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian KPI? Ya. Jadi tindakan-tindakan. Nah, misalnya tadi sekali lagi contohnya adalah jumlah inovasi produk baru. Itu kan pasti ada action-action yang bisa dilakukan, Mas. Ya. Jadi memang ada berbagai aksi yang bisa dilakukan untuk mendefine produk-produk baru. Simple. Apakah KPI-nya mudah untuk dijelaskan dan dikomunikasikan? Ini penting ya. Contoh KPI yang simple itu ya tadi sebenarnya net profit, sales revenue, itu KPI yang simple tapi powerful, Mas. Jumlah pelanggan baru atau jumlah omset bisnis, net profit itu simple tapi powerful. Ya. Defect rate, jumlah produk defect itu simple tapi powerful. Ya. Nah, kalau bisa KPI-nya seperti itu. Tapi kalau KPI-nya tadi misalnya skor kepuasan karyawan, itu tidak begitu simpel ya. Anda harus melakukan survei, dianalisa gitu ya. Kemudian yang terakhir, kredibel. Apakah KPI-nya tidak mudah untuk dimanipulasi? Sekali lagi ini KPI misalnya kayak tadi ya, market share, net profit, sales revenue itu tidak mudah dimanipulasi ya. Karena angkanya ada, real. Kecuali Anda melakukan memang, maksudnya orang accounting-nya melakukan penipuan ya. Tapi biasanya di banyak perusahaan yang namanya sales revenue itu ya real ya. Angkanya mudah didapat. Nah, KPI yang mudah dimanipulasi itu misalnya ya, ini tadi misalnya Mas ya, jumlah komplain pelanggan. Ya, komplainnya masuk tapi oleh orang customer service disembunyikan ya misalnya, tidak pernah dicatat. Nah, itu bahaya, Mas. Komplainnya misalnya sebulan sampai 10, oleh orang customer service dibilang hanya cuma 2. Emailnya dari pelanggan yang komplain di-delete. Nah, itu bahaya, Mas. Ya. Jadi menipu itu menyembunyikan fakta. Itulah kenapa kalau bisa perusahaannya punya sistem bisa merekam komplain pelanggan itu secara otomatis dalam sebuah sistem misalnya. Disinilah juga yang tidak kalah penting dibutuhkan integritas memang, Mas ya. Ada banyak KPI yang modelnya seperti itu tadi, mengandalkan integritas orangnya. Ya. Jumlah komplain pelanggan misalnya, ya. Atau misalnya respon time, ya. Itu KPI juga, respon time terhadap keluhan pelanggan. Misalnya targetnya 2 jam, ya diukur, Mas. Nah, kadang-kadang orangnya nulisnya 2 jam itu pakai perasaan, Mas ya. Rasanya kemarin respon time terhadap email pelanggan itu 2 jam. Atau telepon pelanggan komplain bilang 2 jam kemudian sudah kita respon, ada resolusi gitu ya. Padahal mungkin waktunya lah sampai 4 jam, tapi dia tulis 2 jam. Itu juga
tidak fair. Jadi itulah Mas ya beberapa panduan untuk menyusun KPI ya. Dalam video berikutnya nanti setelah ini saya akan tunjukkan contoh-contoh KPI yang relevan untuk berbagai proses bisnis. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.